Selamat datang di Misteri Malam, tempat di mana kisah-kisah menyeramkan dan pengalaman horor mengisi setiap sudut malam Anda. Malam ini kami akan membawa Anda ke sebuah pabrik tua angker, di mana seorang penjaga malam mengalami kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk memberi semangat saya. Jika kalian punya cerita horor menarik, bisa kirimkan ke email kita. Pagi-pagi sekali, Guntur sudah tiba di pabrik untuk memulai shift pertamanya sebagai satpam. Dia mengenakan seragam barunya dengan bangga meski masih ada rasa cemas mengingat kesan pertama tentang tempat ini. Namun di luar dugaan, begitu berlangsung dengan tenang dan normal. Guntur mulai dengan berkeliling pabrik, memeriksa pintu-pintu dan jendela, serta mengawasi para pekerja yang mulai berdatangan. Semua tampak biasa saja, tidak ada tanda-tanda hal-hal aneh atau menyeramkan seperti yang dia khawatirkan sebelumnya. Sepanjang hari, Guntur menjalankan tugasnya dengan baik, mengawasi area parkir dan sekali berpatroli di sekitar pabrik. Beberapa pekerja bahkan menyapanya dengan ramah, membuat Guntur merasa sedikit lebih nyaman. Menjelang sore, Guntur mulai berpikir bahwa mungkin kesan angker yang dia rasakan kemarin hanyalah dari kecemasan dan imajinasinya saja. Pabrik ini meski tua dan sedikit suram, tampaknya hanya tempat kerja biasa. Saat matahari mulai terbenam dan lampu-lampu pabrik dinyalakan, Guntur merasa lega. Hari pertamanya berjalan lancar tanpa ada gangguan atau kejadian aneh apapun itu. Dia mulai berpikir bahwa seminggu setelah shift siang telah berlalu sejak Guntur mulai bekerja sebagai satpam di pabrik tua itu. Sejauh ini semuanya berjalan normal dan kekhawatirannya tentang tempat angker mulai memudar. Namun malam ini adalah shift malam pertamanya, dan Guntur tidak tahu apa yang akan dia hadapi. Pukul 10 malam, Guntur duduk di bawah satpam, menikmati secangkir kopi. Untuk membuatnya tetap terjaga, suasana pabrik terasa berbeda di malam hari. Lebih sunyi, lebih gelap, dan entah mengapa lebih mencekam. Tiba-tiba saat Guntur sedang menyesap kopinya, terdengar suara benda jatuh dari belakangnya. Dia tersentak kaget dan langsung menoleh. Di lantai dia melihat sebuah buku catatan tergeletak. Buku yang sebelumnya dia yakini berada di atas meja. Dengan ragu-ragu, Guntur bangkit untuk mengambil buku itu. Namun saat dia membungkuk, dia merasakan hembusan angin dingin di tengkuknya. Bulu kuduknya berdiri. Dia yakin semua jendela dan pintu tertutup rapat. Guntur mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa mungkin ada penjelasan logis kejadian ini. Mungkin ada celah kecil yang membuat angin bisa masuk, atau mungkin dia tidak sadar telah menyenggol buku itu. Namun ketika dia kembali ke mejanya, cangkir kopinya yang masih setengah penuh kini kosong melompong. Tidak ada tanda-tanda tumpahnya di meja atau lantai. Jantungnya Guntur berdegup kencang. Dia mulai menyadari bahwa mungkin rumor tentang pabrik angker ini bukan sekedar cerita belaka. Malam masih panjang dan Guntur tidak tahu kejadian apa lagi yang akan dia alami. Setelah insiden cangkir kopi yang kosong, secara misterius, Guntur memutuskan melakukan patroli keliling pabrik, berharap bisa menenangkan diri. Dia berjalan menyusuri lorong-lorong gelap pabrik dengan senter di tangan. Suara langkah bergema di kesunyian malam. Tiba-tiba Guntur mendengar suara langkah kaki lain di belakangnya. Dia berhenti dan menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Saat dia melanjutkan berjalan, suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, jantungnya berdebar kencang.
tapi dia berusaha tetap tenang. Saat melewati ruangan produksi, Guntur melihat bayangan seorang di ujung ruangan. "Siapa di sana?" teriaknya, menyorotkan senter ke arah bayangan itu. Namun saat cahaya senter menerangi tempat itu, bayangan tersebut menghilang. Dengan tangan gemetar, Guntur melanjutkan patrolinya. Dia sampai di depan sebuah lift tua yang jarang digunakan. Tiba-tiba, tanpa ada yang menekan tombol, pintu lift itu terbuka dengan suara berdecit keras. Guntur terpaku di tempatnya menatap ke lift yang gelap gulita. Dari dalam lift terdengar suara bisikan lemah yang memanggil namanya. "Guntur, Guntur." Dengan nafas tertahan, Guntur memberanikan diri untuk mengintip ke dalam lift. Saat dia mendekat, pintu lift tiba-tiba tertutup dengan keras. Nyaris menjepit tangannya, Guntur mundur dengan cepat, jantungnya berdegup kencang. Dia mulai berlari kembali ke pos satpam. Suara langkah kaki misterius itu kembali terdengar mengikutinya. Sampainya di pos, Guntur mengunci pintu dan menyalakan semua lampu. Dia duduk dengan nafas terengah-engah, keringat dingin membasahi dahinya saat dia melihat ke arah jam dinding. Dia terkejut mendapati bahwa jarum jam tidak bergerak sama sekali, seolah-olah waktu telah berhenti dan membeku. Malam masih panjang dan Guntur mulai bertanya-tanya apakah dia akan bisa bertahan sampai pagi. Keesokan harinya, Guntur kembali mendapat shift malam. Meski masih terbayang kejadian menakutkan semalam, dia memberanikan diri untuk tetap bekerja. Dia berharap malam ini akan lebih tenang. Pukul 1 pagi saat Guntur sedang melakukan patroli rutin, tiba-tiba dia mendengar suara ribut dari arah gudang produksi. Awalnya samar, tapi semakin lama semakin jelas. Terdengar seperti suara orang-orang yang sedang bekerja. Deru mesin mencakam. Guntur terkejut, seharusnya tidak ada aktivitas produksi di jam malam seperti ini. Dengan hati-hati dia mendekati ruang produksi. Suara itu semakin keras dan jelas. Dia bisa mendengar percakapan para pekerja, suara mesin yang beroperasi, bahkan dentingan alat-alat kerja. Namun saat Guntur membuka pintu ruang produksi, pemandangan di hadapannya membuat darahnya seolah membeku. Ruangan itu gelap dan kosong, tidak ada seorang pun di sana. Tidak ada mesin yang menyala, tapi suara-suara itu masih terdengar jelas. Seolah-olah ruangan itu penuh dengan puluhan pekerja yang sibuk. Guntur menyalakan lampu ruangan, berharap bisa melihat sumber suara itu, tapi tetap saja ruangan itu kosong melompong. Yang lebih anehnya, begitu lampu menyala, semua suara tiba-tiba berhenti. Kesunyian yang mencekam menyelimuti ruangan. Dengan tangan gemetar, Guntur mematikan lampu lagi. Seketika suara-suara itu kembali terdengar. Obrolan para pekerja, deru mesin, bahkan suara tawa. Tapi tetap saja dia tidak bisa melihat siapapun. Guntur mundur perlahan keluar dari ruangan. Suara-suara itu masih terdengar. Seolah-olah pabrik sedang beroperasi penuh di tengah malam, tapi hanya dia sendiri yang benar-benar ada di sana. Dengan nafas terengah-engah, Guntur kembali ke pos satpam. Dia mulai bertanyakan kewarasannya diri sendiri. Apakah yang dia dengar itu nyata? Atau hanya halusinasi, dan jika memang nyata, siapa atau apa yang sedang bekerja di pabrik ini tengah malam? Malam masih panjang dan Guntur harus bertahan hingga pagi dengan suara-suara misterius yang terus terdengar dari kejauhan. Apakah arwah yang meniru suara-suara pabrik saat siang hari, atau hanyalah halusinasinya? Malam berganti. Pada malam berikutnya, Guntur kembali bertugas dengan perasaan was-was. Kejadian-kejadian aneh sebelumnya masih membayangi pikirannya.
Namun dia tidak menduga bahwa malam ini akan jauh lebih mengerikan. Sekitar pukul 2 pagi, Guntur sedang melakukan patroli di area gudang. Tiba-tiba lampu di sekitarnya berkedip-kedip dan padam dalam kegelapan. Dia mendengar suara geraman rendah yang membuatnya membeku. Dengan tangan gemetar, Guntur menyalakan senternya. Cahaya senter menyapu kegelapan dan tiba-tiba terpantul pada sepasang mata merah yang menatap tajam ke arahnya dari sudut gudang. Guntur terpaku, di hadapannya berdiri sosok makhluk yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Tingginya hampir 2 meter dengan tubuh kurus kerangka yang dibalut kulit pucat kehitaman. Rambutnya panjang kusut menutupi sebagian wajahnya yang mengerikan. Mulut lebar dengan gigi-gigi tajam dan mata merah yang menyala dalam kegelapan. Makhluk itu anehnya mulai bergerak ke arah Guntur dengan gerakan tersendat-sendat. Setiap langkahnya menimbulkan suara tulang berderak yang membuatnya bulu kuduk Guntur berdiri. Aroma busuk menyengat tercium saat makhluk itu semakin mendekat. Guntur ingin lari tapi kakinya seolah terpaku ke lantai. Dia hanya bisa menatap ngeri saat makhluk itu mengeluarkan tangannya yang berkuku panjang dan tajam ke arahnya. Tepat saat tangan makhluk itu nyaris menyentuhnya, Guntur akhirnya bisa menggerakkan kakinya. Dia membalik dan berlari sekencang-kencangnya. Suara geraman dan langkah-langkah berat mengejarnya dari belakang. Dengan nafas terengah-engah dan jantung berdebar kencang, Guntur akhirnya sampai di pos satpam. Dia mengunci pintu rapat-rapat dan meringkuk di sudut ruangan. Berharap makhluk itu mengerikan itu tidak menemukannya. Sisa malam itu Guntur habiskan dalam ketakutan luar biasa. Bertanya-tanya apa sebenarnya yang dia lihat dan apakah dia akan selamat. Beberapa saat setelah kejadian mengerikan itu, ketika Guntur masih gemetar di pos satpam, dia mendengar suara gaduh yang berasal dari arah gudang. Suara itu terdengar seperti benda-benda berat yang terjatuh dan bergeser. Meski masih diliputi ketakutan, naluri Guntur sebagai satpam membuatnya merasa harus memeriksa suara tersebut. Dia berpikir mungkin ada maling atau perampok yang memanfaatkan keadaan malam yang sepi dan mencekam ini. Dengan tangan gemetar, Guntur mengambil tongkat dan senternya. Dia membuka pintu pos satpam perlahan dan melangkah keluar dengan hati-hati. Suara gaduh itu semakin jelas terdengar saat dia mendekati gudang. Sesampainya di depan pintu gudang, Guntur menarik nafas dalam-dalam, menenangkan diri. Dia menyalakan senter dan perlahan membuka pintu gudang. Namun apa yang dia lihat di dalam gudang jauh lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Bukan maling atau perampok yang dia temukan, melainkan sosok yang sangat menyeramkan. Di tengah gudang, di antara barang-barang yang berserakan, berdiri sosok tinggi besar dan kepala seperti kambing, namun bertanduk panjang dan melengkung. Tubuhnya yang kekar dipenuhi bulu-bulu hitam lebat. Kakinya berujung kuku tajam yang mencekram lantai gudang. Makhluk itu menoleh ke arah Guntur, matanya yang berwarna kuning terang bersinar dalam kegelapan. Mulutnya yang dipenuhi gigi tajam terbuka lebar, mengeluarkan suara geraman yang membuatnya seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Guntur terpaku di tempatnya, tidak mampu bergerak atau berteriak. Senternya jatuh dari tangannya yang lemas, membuat gudang kembali gelap gulita. Dalam kegelapan itu, Guntur bisa mendengar suara langkah berat mendekatinya disertai hembusan nafas berbau busuk yang semakin dekat. Dalam pikirannya kacau oleh ketakutan, Guntur tertanya-tanya apakah ini hanya akan menjadi malam terakhir sebagai satpam di pabrik angker ini. Apakah saya akan menjadi tumpal dari pabrik ini? Dalam kegelapan gudang berhadapan dengan sosok mengerikan itu, Guntur merasakan dunia di sekelilingnya berputar
Ketakutan luar biasa dirasakan membuatnya tubuhnya tidak mampu lagi menahan kesadaran. Dalam hitungan detik pandangannya mengelap dan dia jatuh pingsan ke lantai gudang yang dingin. Beberapa jam kemudian, sinar matahari pagi yang menembus celah-celah gudang menyentuh wajah Guntur. Perlahan dia mulai membuka matanya. Untuk beberapa saat Guntur hanya berbaring di sana, mencoba memahami apa yang terjadi dan di mana dia berada. Dengan kepala yang masih terasa berat, Guntur akhirnya berhasil duduk. Dia memandang sekeliling dengan tatapan bingung. Gudang itu tampak normal, tidak ada tanda-tanda kekacauan atau kehadiran makhluk mengerikan yang dia lihat semalam. Semua barang-barang tertata rapi seperti biasanya. Guntur mencoba berdiri tapi kakinya masih lemas. Dia bersandar pada dinding, berusaha mengumpulkan kekuatan dan menjernihkan pikirannya yang masih kacau. Bertanya-tanya berkecamuk dalam benaknya, apakah yang dia alami semalam itu atau hanya mimpi buruk? Mengapa dia bisa berakhir pingsan di gudang? Dengan langkah yang oleng, Guntur keluar dari gudang. Sinar matahari yang terang membuatnya harus memincingkan mata. Di kejauhan dia bisa melihat beberapa pekerja pabrik yang mulai berdatangan untuk shift pagi. Guntur masih merasa linglung dan bingung. Ingatannya tentang kejadian semalam terasa kabur seperti potongan-potongan puzzle yang tidak lengkap. Dia tidak yakin harus berbuat atau mengatakan apa ya pada rekan-rekan kerjanya. Saat berjalan kembali ke pos satpam, Guntur menyadari bahwa pengalaman ini telah mengubah pandangannya tentang pekerjaan ini. Apakah dia melanjutkan bekerja di tempat ini yang penuh misteri dan ketakutan, atau sudah waktunya untuk mencari pekerjaan lain? Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jika kalian memiliki cerita yang sangat menarik, bisa kirimkan ke email kita.